beasiswa LM2A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Helmin untuk memenuhi nilai UTS Parasitologi 1 saya. Berikut merupakan videonya, selamat menonton! Helmin dibagi atas 3, yaitu Cestoda, Trematoda, dan Nematoda. Cacing pertama yang akan saya bahas yaitu Cestoda. Cestoda atau cacing pita merupakan cacing yang tersusun oleh banyak segmen, bersifat hermafrodit, dan pada kepalanya memiliki alat isap. Siklus hidupnya ada yang memerlukan air untuk menetaskan telurnya, sedangkan yang lainnya cukup menggunakan tanah. Cestoda diklasifikasikan atas 2, yaitu Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Dalam Pseudopilidae terdapat Dipilobothrium latum dan Spirometra, sedangkan pada Cyclopilidae terdapat Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulous, dan Helminolepis nana. Cestoda Pseudopilidae. Dipilobothrium latum. Morfologi cacing dewasa ini adalah berwarna kuning keabuan, panjang 3-10 mm, memiliki lebih dari 3.000 buah proglotit. Dipilobothriasis bisa menjadi infeksi jangka panjang hingga 25 tahun. Cacing ini hidup di ileum, tempat berlangsungnya penyerapan vitamin B12. Vitamin B12 merupakan pembentuk sel darah merah sehingga dapat menyebabkan anemia. Spirometra. Cestoda dalam genus Spirometra termasuk Spirometra mansoni, Spirometra ranaro, Spirometra mansoides, dan Spirometra erinacea. Terinfeksi ketika meminum air mentah yang infektif. Penderita Sparganosis sparganum ditemukan pada daerah mata. Larva Sparganum berwarna putih, berkerut, dan berbentuk pita. Di bagian ujung anterior dapat menyerang dan memberi cadangan alur penghisap yang terdapat di skoleks cacing dewasa. Cestoda Cyclopilidae. Taenia saginata. Cacing dewasa terletak pada usus halus bagian atas dan dapat hidup sampai 10 tahun lamanya. Morfologi cacing dewasa berwarna putih dan panjangnya dapat mencapai 4-25 meter. Pada pemeriksaan darah TEPI terdapat gambaran adanya eosinofilia yang ringan. Diagnosis dapat hanya ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa karena morfologi telur Taenia saginata dan Taenia solium tidak dapat dibedakan. Taenia solium. Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus, jejunum bagian atas. Manusia adalah hospes definitifnya, dan yang bertindak sebagai hospes perantaranya yaitu babi. Taenia solium berukuran panjang 2-4 meter dan kadang-kadang sampai 8 meter. Lubang kelamin letaknya berganti selang-seling pada kanan dan kiri strobila. Telur Taenia solium berukuran panjang 30-40 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer. Berwarna coklat tengguli, di dalamnya terdapat embrio. Infeksi larva Taenia solium pada manusia disebut Cysticercus cellulose. Pada pemeriksaan darah TEPI ditemukan adanya eosinofilia. Helminolepis nana. Helminolepis nana adalah cacing pita kerdil. Ukuran cacing panjang antara 15-40 mm. Cacing dewasa berbentuk pipih, memiliki skoleks dengan alat pelekat, dan tergolong cacing Cestoda yang hermafrodit. Penderita yang mengalami infeksi Helminolepis nana memiliki jumlah cacing di dalam usus mencapai 2.000 ekor. Echinococcus granulous. Larva cacing ini dalam organ tubuh manusia akan menimbulkan unilocular hydrid disease. Kista yang terdapat di permukaan organ mungkin dapat dilihat atau dirasakan adanya benjolan. Cara diagnosanya dengan melakukan tes alergi kalsoni, uji serologi, pemeriksaan darah TEPI, dan pemeriksaan sinar X. Cacing kedua yaitu Trematoda. Trematoda atau biasa disebut juga cacing isap merupakan bagian dari binatang tak bertulang belakang. Jenis cacing Trematoda hidup sebagai parasit pada binatang dan manusia. Tubuhnya dilapisi dengan kutikula sebagai menjaga supaya tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya, dan mempunyai alat penghisap dan alat kait sebagai melekatkan diri pada inangnya. Klasifikasi Trematoda. Trematoda terbagi atas 4, yaitu blood fluke, liver fluke, intestinal fluke, dan lung fluke. Berikutnya akan saya jelaskan jenis-jenis cacing tersebut. Trematoda blood fluke.
Schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium adalah salah satu spesies trematoda darah yang bersifat anhermapodik. Hospes definitifnya adalah manusia, kera, dan babon. Hospes perantaranya adalah keong air, tawar bergenus Bulinus, Pisosis, dan Biopalaria. Cacing dewasa jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Memiliki dua batil isap berotot dan ventral lebih besar. Cacing betina panjang silindris, ukuran 20 kali 0,25 mm. Batil isap kecil, ovarium terletak pada posterior dari pertengahan tubuh. Schistosoma mansoni. Hospes intermediernya adalah keong air. Cacing dewasa dapat berumur panjang sampai 26 tahun dan dapat menghasilkan telur sampai 3.000 butir tiap cacing per hari. Telur Schistosoma mansoni berukuran 150 mikron, berbentuk oval dengan panjang salah satu kutubnya membulat dan yang lebih. Telur Schistosoma mansoni berukuran 150 mikrometer, berbentuk oval dengan salah satu kutubnya membulat dan yang lainnya lebih meruncing. Schistosoma mansoni banyak dijumpai di Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Schistosoma japonicum. Secara morfologi, cacing dewasa Schistosoma japonicum berbentuk silinder dan memanjang, mempunyai bentuk jantan dan betina yang terpisah. Cacing jantan dewasa Schistosoma japonicum bentuk tubuhnya seperti daun yang terlipat, berukuran 12-20 mikrometer. Cacing betina bentuk tubuhnya langsing dan panjang, mencapai 26 mikrometer. Telur Schistosoma japonicum berbentuk bulat dan berukuran 70-100 kali 50-65 mikron. Memiliki spina yang rudimeter pada bagian lateral. Trematoda liver fluke. Clonorchis sinensis. Clonorchis sinensis merupakan trematoda pada hati yang menyebabkan clonorchiasis. Biasanya ditemukan pada kucing, manusia, anjing, dan babi. Morfologi cacing dewasa panjangnya 1,6 cm, memiliki batil isap kepala dan batil isap perut. Telur berukuran 29 kali 16 mikrometer. Seperti kendi, operkulum besar berisi miracidium. Diagnosis telur dalam feses atau cairan duodenum. Opistorchis piperini dapat menyebabkan penyakit opistorchiasis. Morfologi Opistorchis piperini, cacing dewasanya panjang berukuran 0,5 cm, memiliki batil isap kepala dan batil isap perut. Duoecum uterus berisi telur. Fasciola hepatica. Cacing dewasa Fasciola hepatica mempunyai bentuk seperti daun bulat panjang berukuran 2-7,5 kali 0,8 sampai 2 cm. Berwarna seperti daging kemerahan, di tengah badan terdapat satu ovarium yang bercabang. Fasciola hepatica menghasilkan telur berbentuk elips, berukuran 130-140 kali 60-80 mikrometer. Mempunyai kulit telur yang tipis dengan dilengkapi operkulum pada salah satu kutub. Opistorchis felineus. Ciri-ciri cacing dewasanya adalah cacing berbentuk seperti lanset dengan ukuran panjang 7-12 mm dan lebar 2-3 mm. Ujung anterior meruncing sedangkan posteriornya membulat, berwarna kuning kemerahan, tesis 2 berlekuk dan tersusun miring. Ovarium kecil terletak di depan vesika urinaria. Trematoda intestinal fluke. Fasciolopsis busci. Fasciolopsis busci berbentuk pipih seperti daun atau lintah dengan ukuran panjang 20-70 mm dan diameter 8-20 mm. Dalam siklus hidupnya, Fasciolopsis busci memerlukan keong air tawar yang sesuai sebagai hospes perantara pertama dan tumbuhan air sebagai hospes perantara kedua. Bentuk
lonjong berdinding tipis transparan, berbentuk panjang 130-140 mikron dan lebar 80-85 mikron. Setiap ekor cacing dapat mengeluarkan 5.000-48.000 telur per hari. Telur-telur tersebut dalam air bersuhu 70 derajat sampai 30 derajat Celcius. Menetas setelah 3-7 minggu. Heteropies. Cacing ini berukuran panjang antara 1 sampai 1,7 mm dan lebar antara 0,3 sampai 0,75 mm. Morfologi heteropies adalah berwarna coklat muda, mempunyai operkulum, berbentuk bulat, lonjong, dan berukuran 28 sampai 30 kali 15 sampai 17 mikron. Petagonimus yokogawei. Cacing ini berukuran panjang antara 1 sampai 1,7 mm dan lebar antara 0,3 sampai 0,75 mm. Cacing ini mempunyai 2 testis yang lonjong, ovarium kecil yang agak bulat, dan 14 buah folikel vitelin yang letaknya lateral. Telur berwarna agak coklat muda, mempunyai operkulum berukuran 26,5 sampai 30 kali 15 sampai 17 mikron, berisi mirasidium. Hospes perantara 1 adalah keong air tawar dan hospes perantara 2 adalah ikan dari genus Mugil, Tilapia, Apanius, Ancatogodius, dan Clarias. Trematoda lungfluk. Paragonimus westermani biasanya ditemukan di manusia, harimau, dan kucing. Morfologi cacing dewasanya panjang 1,2 cm seperti biji kopi, memiliki batil isap kepala dan batil isap perut, testis berlobulus, tidak teratur, ovarium bercabang, terletak anterior testis, uterus bersebelahan dengan ovarium berisi banyak telur. Cacing yang ketiga yaitu nematoda. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tubuh bilateral, simetris, dan spesiesnya bersifat parasit pada tumbuhan. Berukuran sangat kecil, yaitu 3.000 sampai 1.000 mikron, yang panjangnya 4 mm dan lebar 15 sampai 35 mikron. Klasifikasi nematoda usus dan nematoda somatik. Nematoda usus. Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides jantan memiliki panjang 15 sampai 31 cm dengan lebar 2 sampai 4 mm. Ascaris lumbricoides betina memiliki panjang 20 sampai 49 cm dan lebar 3 sampai 6 mm. Ascaris betina memiliki ovarium yang luas dan dapat mengandung 27 juta telur pada satu waktu dengan 200.000 telur dikeluarkan setiap harinya. Telur Ascaris terdapat 2 macam jenis telur, yaitu telur yang mengalami pembuahan atau fertil dan telur yang tidak mengalami perubahan atau infertil. Dari kedua jenis telur ini kalian dijumpai telur yang tanpa dilapisi albumin atau dekortikasi dan telur yang utuh dilapisi albumin atau kortikasi. Ankylostoma duodenal. Ankylostoma duodenal dewasa memiliki bentuk silindris dan relatif lebih gemuk. Cacing jantan memiliki panjang 5-11 kali 0,3 sampai 0,45 mm. Sedangkan cacing betina memiliki panjang 9-13 kali 0,5 sampai 0,6 mm. Pada bagian ujung posterior dari cacing jantan terdapat bursa copulatrix, dorsal single dengan jumlah 13 ray, 2 spilus terpisah. Sedangkan pada cacing betina terdapat spin dan ujung posterior meruncing. Telur cacing berbentuk lonjong, tidak berwarna, berukuran sekitar 65 kali 40 mikron, berdinding tipis dan tembus sinar. Mengandung embrio yang mempunyai 4 blastomer, telur segar yang baru keluar mengandung 2-8 sel. Seekor betina Ankylostoma duodenal maksimum dapat bertelur 20.000 telur butir.
Necator americanus. Necator americanus jantan memiliki panjang 7-9 mm dengan diameter 0,3 mm, sedangkan cacing betina memiliki panjang 9-14 mm dengan diameter 0,4 mm. Pada rongga mulut terdapat bentuk seperti setengah lingkaran. Bentuk telur Necator americanus adalah 64-76 kali 36-40 mikron. Dan seekor betina Necator americanus dapat berukuran sebanyak 10.000. Strongyolides tercolaris. Strongyolides tercolaris dewasa berbentuk seperti benang halus yang tidak berwarna, tembus sinar dan mempunyai kurtikel yang bergaris-garis. Cacing ini mempunyai ukuran panjang tubuh sekitar 2,2 mm. Rongga mulut cacing pendek dan memiliki esofagus yang panjang, langsing dan berbentuk silindrik. Terdapat sepasang uterus yang berisi telur. Cacing ini memiliki telur berbentuk lonjong berwarna keabu-abuan, berdinding tipis, dan berembrio, berukuran 45-50 kali 20-30 mikrometer. Terkadang dapat ditemukan di dalam feses. Trichinella spiralis. Cacing jantan dewasa berukuran 1,4-1,6 mm kali 0,6 mm, sedangkan cacing betina berukuran lebih panjang, dapat mencapai 4 mm. Pada ujung posterior cacing jantan terdapat 2 buah papil yang membedakan bentuknya dengan cacing betina. Cacing betina tidak bertelur melainkan melahirkan larva atau vivipar. Larva cacing berukuran sampai 100 mikron. Namun dalam ototospes umumnya larva terdapat dalam bentuk kista. Enterobius vermicularis. Cacing dewasa ini hidup di dalam sekum dan sekitar appendix usus manusia. Cacing betina akan mengadakan migrasi ke daerah sekitar anus untuk meletakkan telurnya di daerah tersebut. Telurnya berbentuk oval asimetris, tidak berwarna, mempunyai dinding telur yang tipis dan tembus sinar, berukuran panjang 50-60 mikrometer dan lebar 20-30 mikrometer. Trichuris tricura. Cacing dewasa Trichuris tricura mempunyai bentuk dan tubuh cacing sangat khas, mirip cambuk. Bagian anterior merupakan 2/3 bagian dari tubuh cacing, berbentuk langsing mirip seperti benang, sedangkan 2/5 bagian tubuh yang lainnya merupakan posterior, tampak lebih gemuk. Cacing betina dapat memproduksi 3.000 sampai 10.000 telur. Bentuk telur Trichuris tricura mirip biji lemon yang berwarna coklat, berukuran sekitar kurang lebih 50 kali 22 mikron. Dinding telur merupakan kulit yang tebal dan halus, terdiri dari 2 lapis berwarna kuning coklat, dilengkapi plung transparan. Nematoda somatik. Nematoda somatik. Cacing ini hidup dalam jaringan atau di dalam organ tubuh seperti sistem limfatik, jaringan siputan, mesenterium, konjuktiva mata, paru-paru, dan jaringan atau organ hati. Cacing filaria. Filariasis di Indonesia dapat disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Fusarium bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Yang bertindak sebagai hospes perantara adalah serangga penghisap darah, yaitu nyamuk atau lalat penghisap darah. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu Fusarium bancrofti. Pada manusia, cacing dewasa hidup di dalam saluran dan kelenjar limfe. Bentuknya halus seperti benang dan berwarna putih. Cacing jantan panjangnya 40 mm, berdiameter 0,1 mm. Sementara cacing betina panjang 80 sampai 100 mm dengan diameter 0,2 sampai 0,30 mm. Cacing betina bersifat ovovivipar dan dapat menghasilkan puluhan ribu mikrofilaria. Mikrofilaria ini hidup di dalam darah dan terdapat di dalam aliran darah. Nah, bagaimana video penjelasan saya tadi? Saya berharap dapat menambah wawasan bagi penonton sekalian. Mungkin itu saja dari video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.